Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyampaikan satu salam lagi, yaitu dari tanah Borneo yang demikian. Tabi selamat linguna latai, salam sujud karendem malempang. Adil kata linu, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan suatu motivasi yang pernah saya baca sebelum kita mulai membahas materi kita hari ini. Motivasinya begini: dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Materi mata kuliah hukum pidana kita hari ini adalah mengenai delik, dolus, dan culpa. Baik, untuk kajian yang akan kita bahas dalam materi kali ini adalah yang pertama, apa maksud delik, dolus, dan culpa. Kemudian kita akan membahas apa sih tujuan kita mengetahui tentang delik dan culpa. Kemudian apa saja yang menjadi dasar hukumnya, dan saya berharap sekali bahwa setelah materi ini nanti kita dapat memahami, membedakan, dan memberi contoh dari tindak pidana kesengajaan maupun tindak pidana kealpaan tersebut yang seperti apa. Saya akan menyampaikan satu ilustrasi bagi kita. Berikut ada 2 gambar. Tentu sekilas kita dapat membedakan mana dolus dan culpa dari gambar ini. Mana tindakan yang dilakukan secara sengaja, mana tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Baiklah, terlebih dahulu mari kita bahas lebih lanjut mengenai dolus dan culpa. Apa yang dimaksud dengan dolus dan culpa? Sebelumnya, mari kita membahas tentang delik. Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Tujuan dari mempelajari dolus dan culpa adalah sebagaimana pendapat dari salah seorang ahli pidana, yaitu Simon. Dia menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia diancam dengan pidana, ada unsur melawan hukum di dalamnya oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif yang pertama adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Kemudian unsur objektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana itu, kemudian adanya kesalahan. Sebagaimana unsur-unsur tindak pidana di mana salah satunya adalah perbuatan melawan hukum, di mana pada materi kali ini perbuatan itu dibagi menjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, atau disebut dengan delik dolus dan culpa sebagaimana ilustrasi yang tadi saya berikan pada awal video ini. Sebenarnya ada beberapa delik yang kita kenal dalam hukum pidana, seperti delik kejahatan, delik pelanggaran, delik aduan, dan masih banyak delik lainnya. Dan kali ini kita fokus saja untuk membahas tentang delik dolus dan culpa. Apa saja yang menjadi dasar hukum delik dolus maupun culpa? Tentu kita mengingat tentang asas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang menggambarkan tentang dolus, antara lain pasal 338 KUHP di mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian pasal 220 KUHP di situ mengatakan perbuatan itu dilakukan dengan mengetahui bahwa itu
diancam dengan tindak pidana. Kemudian dalam pasal 164 KUHP, perbuatan itu dilakukan dengan tahu tentang tujuan dari tindak pidana tersebut. Kemudian dalam pasal 54 KUHP, tindak pidana itu dilakukan dengan suatu tujuan atau dengan suatu niat. Kemudian ada juga dalam pasal 340 di mana perbuatan itu direncanakan terlebih dahulu, sengaja dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian di pasal 355 KUHP bahwa perbuatan itu dilakukan juga dengan rencana terlebih dahulu. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lainnya di dalam KUHP tentang perbuatan dolus. Kemudian tentang delik culpa atau delik kealfaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Culpa, kealpaan, kelalaian atau ketidaksengajaan dapat terjadi karena seseorang ini tidak berhati-hati, contohnya dalam berkendara, sehingga menyebabkan atau merugikan orang lain di jalan. Kemudian ada kelalaian, contohnya dia lupa meninggalkan kompor dalam keadaan hidup dan akhirnya terjadi kebakaran besar sehingga juga merugikan tetangga di kiri kanannya. Kemudian dapat juga diduga melakukan delik tersebut mungkin saja terjadi. Contohnya seperti halnya yang marak terjadi saat ini tentang kebakaran lahan. Misalnya seseorang ini meninggalkan puntung rokok yang tidak mati sempurna di lahannya. Ternyata puntung rokok ini menjadi api yang besar, luas dan bahkan bisa sampai membakar lahan orang lain. Jadi dalam materi kali ini dengan melihat unsur-unsur tindak pidana, maka suatu delik dolus dan culpa dapat memuat unsur-unsur berikut yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pertama, yaitu perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Kemudian melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Oke, kita kembali ke ilustrasi awal tadi. Ada dua gambar. Yang pertama adalah seseorang yang menggunakan topeng. Di tangan kanannya dia memegang uang hasil rampokan atau curian. Kemudian di tangan sebelahnya dia memegang pistol. Dari gambar ini unsur-unsur tindak pidananya dapat kita lihat bahwa orang ini memenuhi unsur dolus atau kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Dalam gambar ini juga jelas orang tersebut sudah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatannya didasarkan dengan niat, ada perencanaan, di mana dia melakukan perbuatannya dengan menggunakan media-media seperti topeng untuk tidak diketahui oleh orang lain atau pistol untuk dia menjaga-jaga dirinya dari suatu insiden atau hal lainnya. Tentu ada ancaman pidana dari perbuatan ini. Dia mengambil uang yang bukan miliknya dengan persiapan atau rencana yang matang. Hal tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dan ilustrasi yang kedua, ilustrasi ini memenuhi unsur culpa atau tidak sengaja atau lalai. Dalam gambar ini jelas orang tersebut sudah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Ada perbuatan yang terjadi di sini namun terjadi tanpa ada niat sebelumnya atau karena ketidakhati-hatiannya mengendarai kendaraan atau dapat juga terjadi karena kelalaiannya mengendarai kendaraan. Karena tidak mungkin orang tersebut sengaja membahayakan dirinya untuk melakukan kecelakaan atau dia mau merusak mobilnya sendiri. Dalam ilustrasi ini tentu juga ada ancaman pidana dari perbuatannya ini karena dia merugikan orang lain. Dan yang selanjutnya ada kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain dirugikan. Dalam materi ini saya tidak memberikan detail contoh tentang dolus dan culpa karena seperti harapan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa
kita setelah materi ini dapat memahami dan memberi contoh dari tindakan pidana kesengajaan maupun tindak pidana kealfaan tersebut dalam tugas yang akan saya berikan. Kiranya materi ini dapat menambah pengetahuan kita khususnya mengenai delik dolus dan kulfa, kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Saya ingat satu motivasi yang mengatakan pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Kiranya kita bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.